Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah salat tarawih yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang favorit sekarang adalah kita sedang memburu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran, surah Al-Qadar yang sering imam baca ketika tarawih yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Anzalna, Allah menggunakan kata anzalna itu artinya menurunkan Al-Quran seluruhnya blok sekaligus. Dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah. Itu sebutan untuk langit dunia. Al-Quran diturunkan sekaligus pada malam Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ada bahasa lain. Inna nahnu nazzalna. Nazzalna itu artinya diturunkan secara berangsur-angsur. Ketika sudah sampai ke Baitul Izzah, maka Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama hampir 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, itu diturunkan secara berangsur-angsur dengan bahasa nazzalna. Kalau anzalna itu artinya sekaligus 30 juz itu nazzalna, maka diturunkan secara berangsur-angsur. Kapan Al-Quran itu diturunkan? Fi Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Apa malam Qadar itu? Secara bahasa Qadar bisa berarti kemuliaan. Artinya orang yang beribadah pada malam Qadar itu insya Allah akan mendapatkan kemuliaan. Qadar artinya juga ketetapan. Karena pada malam Qadar itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa merevisi takdir. Kalau ditakdirkan buruk, maka pada malam Qadar itu kita berdoa kepada Allah, maka nanti diubah. Disebut dengan malam ketetapan. Lalu Qadar itu bisa juga diartikan sempit. Karena pada malam Qadar itu malaikat tanazzalul malaikah, tanazzul. Nah, ada kata lain lagi. Anzalna, nazzalna, ada tanazzul. Tanazzul itu artinya malaikat datang silih berganti. Pada malam Qadar itu malaikat begitu hiruk pikuk datang silih berganti seperti hujan, maka seolah-olah alam semesta ini menjadi sempit. Maka inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa yang menyebabkan kamu tahu apa itu artinya Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jemaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, angka kata-kata 1000 ini jangan diartikan satu angka antara 999 dengan 1001. Angka khairum min alfi syahr itu lebih baik daripada 1000 bulan itu artinya kebaikan yang luar biasa, bisa jadi lebih dari 1000, bisa 2000, bisa 3000, ribuan. Artinya kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan pada malam Qadar itu tanpa batas. Hanya saja biasanya bahasa kita 1000. Kalau bahasa kita itu berapa banyak? Sekitar ribuan. Nah, bukan berarti 1000 atau 2000, begitu banyak. Khairun min alfi syahr. Maka banyak yang mengartikan kalau misalkan 1000 bulan itu seukuran 83 tahun kita ibadah. 83 tahun itu adalah ukuran rata-rata kebanyakan orang yang seumuran sebegitu. Artinya kalau kita malam Qadar itu ibadah, maka kalau ibadah pada malam Qadar itu lebih baik daripada ibadah kita seumur hidup kita. Karena 83 tahun. Ada yang 50, ada 63. Artinya seumur hidup. Khair min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Nah, pada malam Qadar itu tanazzalul, tadi saya sampaikan tanazzul artinya malaikat turun silih mudik
begitu banyak silih berganti. Tanazzalul malaikatu warruhu berserta dengan malaikat Jibril. Untuk apa? Biizni rabbihim, membawa stempel dari Allah, merupakan delegasi dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Min kulli amr, menyelesaikan semua urusan kita. Maka pada malam Qadar adalah momentum yang paling baik untuk kita semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam itu Allah akan menyelesaikan semua permasalahan kita. Allah menyelesaikan semua problem kita, yang punya sakit, yang punya utang, yang punya masalah dengan keluarga. Pada malam itu adalah momentum sa'atul ijabah, karena Allah akan menyelesaikan min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam itu artinya kebebasan. Bebas dari apa? Bebas dari segala kekurangan. Apa kekurangan kita? Kebodohan, sakit, apalagi kemiskinan, masalah, itu adalah kekurangan. Salam pada malam itu kesejahteraan, kebebasan bagi orang yang mau memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai munculnya fajar, yaitu salat subuh. Maka banyak ulama yang menyebutkan bahwa Qadar itu, malam Qadar itu terjadinya dari mulai salat Isya sampai ke salat subuh. Maka Imam An-Nawawi mengatakan bahwa barang siapa yang salat Isya berjamaah, maka dia sungguh mendapatkan Qadar. Kalau misalkan pada malam Qadar itu sholat Isya berjamaah, maka dia akan mendapatkan malam Qadar. Apalagi ditambah dengan sholat subuh berjamaah, maka dipastikan dia akan mendapatkan Qadar walaupun tidak i'tikaf. Karena banyak hadis yang menyebutkan dalam hadis sahih, barang siapa yang sholat Isya berjamaah, maka seolah-olah dia seperti sholat malam setengahnya. Barang siapa yang dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia full sholat, gak berhenti sholat terus pada malam itu. Kalau bertepatan dengan malam Qadar, maka berarti dia pas malam Lailatul Qadar itu dia sedang sholat full semalaman. Maka bagaimana cara kita mencarinya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dari awal Ramadan tanggal 1 sudah kemungkinan turun Qadar. Ada dalam hadis yang menyebutkan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ada lagi yang menyebutkan dalam hadis itu carilah di yang witir, yaitu malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, masalahnya kita adalah bagaimana teman-teman Muhammadiyah dan NU kan berbeda. Nah, berarti kalau begitu malam ganjilnya tiap malam gitu ya. Jadi kapan carinya? Tiap malam saja cari malam Qadar. Nah, siapa yang benar, pokoknya malam Qadar itu 10 malam terakhir pokoknya i'tikaf saja, baca Al-Quran saja, datang tarawih berjamaah, sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka insya Allah 99,9% orang yang 10 malam terakhir itu sholat Isya terus berjamaah, subuh berjamaah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka apa yang harus kita lakukan di malam Qadar itu, amalan yang paling populer yaitu adalah i'tikaf. I'tikaf itu bukan pindah tidur. Nah, berbeda kalau begini, kita lagi baca Al-Quran kecapean lalu tidur, maka tidurnya itu dihitung seperti orang yang sedang membaca Al-Quran. Lagi zikir, istighfar, capek lagi zikir, tiba-tiba ketiduran, maka tidurnya itu adalah seperti orang yang sedang zikir. Berbeda dengan kalau dari rumah sudah disiapkan, bawa selimut, bawa kasur, bawa bantal, berarti niatnya adalah niat untuk tidur. Nah, gitu. Tapi kalau perangkat itu tidak dipersiapkan, memang niatnya untuk i'tikaf. Niatnya untuk ngaji, cuma pas di masjid kecapean, lelah, siangnya sudah kerja, malamnya harus begadang, capek, ketiduran. Insya Allah orang yang tidurnya itu di masjid, ya kan, karena habis kecapean ibadah, maka seperti orang yang sedang ibadah, i'tikaf. Alhamdulillah kemarin kita sudah membuatkan ilmu yang banyak Pak Jiri ya. Ternyata i'tikaf tuh harus seperti itu. Luar biasa. Berbahagia kemarin yang ikut datang di malam pertama i'tikaf. Nah, ilmunya banyak kemarin kita dapatkan. Lalu apa yang dilakukan di malam Qadar itu?
Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan seandainya aku tahu pada malam itu adalah malam qadar? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faquli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Atau redaksinya banyak, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau misalkan hanya untuk diri sendiri, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anni. Tapi kalau kita ingin yang diampuni bukan hanya kita, tapi keluarga kita, orang tua kita, istri kita, jemaah di at-taqwa, maka doa yang paling bagus adalah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kami, ya Allah ampuni kami. Mudah-mudahan jemaah yang semoga dimuliakan Allah, esok malam di malam ke-23 versi NU. Malam ini adalah malam ke-23 versi Muhammadiyah. Kita bisa memaksimalkan ibadah, kita bisa itikaf gitu kan. Yang resminya oleh Masjid At-Taqwa besok difasilitasi. Dan jangan khawatir, insya Allah sudah disiapkan untuk sahur berjamaah, nasi kotak gitu kan, ada rendangnya insya Allah ya. Nah begitu. Dan kami ingatkan kembali juga kepada jemaah yang belum menunaikan zakat fitrah, kami mohon untuk segera menunaikannya, karena kami sudah mulai menginput, kami sudah mulai menghitung pada teman-teman dari RT. Mohon data mustahik juga untuk segera dikumpulkan, karena insya Allah pada hari Jumat malam Sabtu kita akan memverifikasi data mustahik tersebut, dan insya Allah hari Selasa tanggal 17 Maret ya, tanggal 17 Maret hari Selasa ini kita akan mulai menyalurkan zakat fitrah itu. Selasa, Rabu, Kamis insya Allah tahap kedua untuk menyalurkan kepada sekitar di Sawan Elok. Hari Jumatnya Muhammadiyah Lebaran, betul ya. Mudah-mudahan NU bareng dengan Muhammadiyah, kan begitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.